Dalam bersuci, air merupakan media utama yang kita gunakan. Akan tetapi, pada situasi tertentu, terkadang kita terhalang untuk menggunakannya, seperti tidak adanya air, dalam keadaan sakit, maupun sebab lainnya. Lalu, bagaimana solusi untuk permasalahan yang seperti ini? Mari kita saksikan videonya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Pesantren Fatwa dalam segmen Kata Santri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencari solusi tentang bagaimana cara bersuci pada saat kita kesusahan dalam menggunakan air. Dalam permasalahan yang telah disampaikan, Islam telah memberikan kemudahan kepada kita, yaitu dengan cara bertayamum jika bertujuan untuk bersuci dari hadas. Sedangkan jika bertujuan untuk bersuci dari najis yang ada pada diri kita, Islam pun juga memberikan solusinya, yaitu dengan cara istijmar atau yang biasa dikenal dengan istilah peper. Namun, pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai tayamum. Secara bahasa, tayamum artinya menyengaja. Sedangkan secara istilah, tayamum yaitu mendatangkan debu suci mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi, atau mengusap anggota dengan syarat-syarat tertentu. Penting sekali untuk kita ketahui, ketika kita memilih tayamum sebagai upaya bersuci dari dua hadas dengan bertujuan untuk melakukan sholat atau ibadah lainnya, maka kita harus memenuhi sebab-sebab diperbolehkannya bertayamum, yaitu diantaranya adalah 1. Kesusahan dalam menggunakan air, seperti sulitnya menemukan air baik pada saat berpergian maupun tidak, atau dikarenakan sakit. Dengan tanda kutip, jika si penderita menggunakan air, maka sakitnya akan lebih parah, bahkan sampai dapat merenggut nyawanya. Yang kedua, ada air namun terbatas untuk kebutuhan hidupnya, atau ada makhluk hidup yang lebih membutuhkan selain dirinya. Terkecuali jika yang membutuhkannya ialah orang yang meninggalkan sholat, orang yang telah menikah lalu ia berzina, atau disebut juga orang yang zina muson, orang yang murtad, orang kafir yang memusuhi umat Islam, anjing yang galak, dan babi. Dalam artian, jika kita bertemu dengan 6 binatang yang telah disebutkan, maka kita harus memilih untuk menggunakan air dibandingkan memberikan air tersebut kepada ke-6 binatang itu. Adapun fardunya tayamum yaitu 1. Memindahkan debu, 2. Niat, 3. Mengusap wajah, 4. Mengusap tangan sampai ke siku, dan 5. Tertib. Lalu, bagaimana cara bertayamum dengan benar? Mari kita simak bersama. Hal yang pertama kali kita lakukan yaitu menyiapkan tempat suci yang mengandung debu. Jika kita menggunakan aksesoris tangan seperti jam tangan, cincin, atau gelang, maka lepaslah terlebih dahulu. Sebab hal ini akan menjadikan ketidaksahan tayamum yang kita lakukan. Selanjutnya, dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Setelah itu, angkatlah telapak tangan, lalu kita benturkan antara bagian samping kedua telapak tangan, jauh dari tempat debu yang kita gunakan untuk tayamum. Lalu, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah, disertai dengan niat dalam hati. Salah satunya dengan menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Caranya, tempatkan telapak tangan kanan pada wajah bagian atas dan telapak tangan kiri pada wajah bagian bawah. Lalu putarkanlah keduanya sampai kedua posisi telapak tangan kita sejajar pada bagian samping wajah. Setelah itu, pertemukanlah kedua telapak tangan tersebut. Selanjutnya, bersihkanlah kedua telapak tangan jauh dari tempat debu yang kita gunakan untuk tayamum. Lalu setelah itu, letakkan kembali telapak tangan pada tempat lain yang mengandung debu. Kali ini jari-jari direnggangkan. Angkatlah telapak tangan lalu kita benturkan antara bagian samping kedua telapak tangan dengan mengira-ngirakannya jauh dari tempat debu yang digunakan untuk tayamum. Kemudian, tempelkan ujung telapak tangan kiri bagian dalam pada ujung jari-jari tangan kanan bagian luar. Dari situ, usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku.
Lalu balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Setelah itu usapkan hingga ke bagian pergelangan. Lalu usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Sebagaimana setelah wudhu, setelah tayamum juga dianjurkan untuk membaca doa seperti halnya doa sesudah wudhu. Selanjutnya, pada saat kita bertayamum, ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Tayamum harus dilakukan pada saat masuknya waktu sholat. Jika kita melakukan tayamum pada saat di luar waktu sholat, maka tayamum yang kita lakukan tidak bisa menjadi syarat sahnya ibadah atau sholat kita. Akan tetapi, tayamum tersebut hanya sebagai upaya mensucikan diri dari hadas. 2. Tayamum hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Misal, kita bertayamum untuk sholat maghrib, maka kita wajib bertayamum lagi ketika hendak melakukan sholat isya. Berbeda halnya jika usai melakukan sholat fardu dan dilanjutkan dengan ibadah yang sifatnya sunnah, maka rangkaian ibadah itu boleh dengan 1 kali tayamum. Adapun kita melakukan sholat sunnah terlebih dahulu, seperti sholat sunnah qobliyah, maka kita wajib bertayamum lagi ketika hendak melakukan sholat fardu. 3. Menggunakan debu suci mensucikan, yaitu debu kering yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak tercampur dengan benda yang mengandung unsur debu, contohnya seperti tepung. 4. Menghilangkan najis terlebih dahulu. 5. Menghadap kiblat. 6. Jika tayamum yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi syarat sahnya sholat dengan alasan tidak adanya air, maka ketiadaan tersebut harus kita buktikan dengan cara mencari sumber air di berbagai arah yang dimulai ketika telah masuknya waktu sholat yang hendak kita laksanakan. Mungkin itu saja video kata santri kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Support channel Pesantren Fatwa dengan mengklik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video dari kami. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.